merdeka. Selamat pagi, salam sehat, salam lestari. Pagi ini kita masih di pos 4, siap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 5, pos 6, pos 7, dan ke pos 8. Mohon doanya supaya perjalanan pagi ini lancar tanpa hambatan apapun. Terima kasih, merdeka. Hari ini mungkin tadi kita udah telat setengah jam untuk bergerak menuju pos 8. Ini mungkin perjalanan kemungkinan dari jam 8 ini kita bisa sampai sekitar jam 1 ataupun sampai jam 2 di pos 8. Tim dari porter dan ini udah nanti menyiapkan tenda di sana. Ini treknya agak sedikit menanjak sekarang. Jadi khususnya nanti dari pos 6 ke pos 7, pos 7 ke pos 8 itu trek jalurnya udah berbeda. Tanahnya juga tanah lepas atau pasiran gitu. Jadi tolong hati-hati yang menggunakan sendal itu kalau memang udah nggak kuat. Ekspedisi Trisakti, salam lestari ya jawab ya. Oke. Ekspedisi Trisakti, Salam lestari. Merdeka. 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 Ya, pos 6 tinggal 100 meter ya. Ya. Alhamdulillah. 100 meter. Sudah pos 5. Nanti ke bawah. Yang penuh Mantap. adoption. Dan ini kita minum-minum dulu di pos 5 sebentar. Nanti kita lanjut ke pos 6.
Salam Lestari. Lestari. Ina luar biasa, Ina. Kata-katanya hari ini Bu Dokter. Bagus kata-katanya hari ini. Ya, kita sudah sampai di pos 5. Sebentar lagi kita masuk pos 6, tinggal 300 meter. Dan kita akan langsung menuju pos 8 untuk istirahat sebelum pengibaran bendera merah putih. Merdeka! Merdeka! Ini tah. Ayam. Aku yang duit. Pos 6. Pak Wabub, mana Pak Wabub? Udah jalan lagi? Wah, Pak Wabub. Siap. Udah jalan lagi Pak Wabub? Udah lah, tunggulah. Alhamdulillah sampai di pos 6 di mana Pak Wabub Majalengka sudah duluan di sini dari kemarin. Mantap. Menunggu di depan. Ya, kita pos 6. Waduh, luar biasa nih. Enak banget ini. Aduh. Sini Pak, ambukan Pak. Berayun-ayun di pos 6. Ya, Mangikin. aduh. Ada sinyal apa kalau bisa? Gimana Pak Ketua Lumayan. jalanannya? Sinyal sini. Mantap. Siapa yang mau sinyal? Boleh Kemarin saya sinyal. ragu lihat Pak Ketua. Baru dari camp aja Ya, udah itu dari base camp. Udah Udah berhenti. ngos-ngosan. Aduh dulu. Masuk aja di sana kakinya. Nyampe nggak nih? Tapi luar biasa udah nyampe pos 6. ah, Tinggal sedikit lagi kita. Jadi awal penyesuaian. tuh, ada sinyal sini. Teruskan jalan Tuh. tanpa disadari setelah kanan aqua 1 liter. Sebelah kiri aqua 1 liter. Full. Tapi setelah dijamu oleh Mang Ewon, pakai sudrek, lepas tas dibawa sama porter, dia udah jalan lagi. Ini apa namanya nih? Mau memperkenalkan pasti yang dibawa itu yang kuning, pulpennya gitu. Rokok. Inilah tahap pengambilan sampel yang dijadwalkan oleh Ekspedisi Trisakti. Bapak Muslim dari BRIN akan menjelaskan standar operasional prosedur. Kemudian akan mengikuti. Bapak Ketua harus menggunakan dulu alatnya ya. Pasti gitu. Ini kayak identitas tanaman, identitas kayak KTP. Ini namanya label Micolin. Label Micolin. Jadi ini nggak bisa pakai ballpoint biasa. Jadi ini ada khusus spidolnya OFH khusus. Jadi spidol ini kalau ditulis di sini, jadi bertahan sampai 10 tahun. 10 tahun. Enggak ganggu sih. Enggak ini. Makanya tanaman ini kalau pakai label ini lama-kelamaan juga bakalan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum mengambil tanaman, kalau teknik eksplorasi kita harus menentukan dulu. Kita nih dapat bibit, jangan dulu diambil ya. Kita harus identifikasi dulu bahwa ini bibit bagus nih. Misal ini belum ada nih di kebun raya nih, kita ambil. Pertama ident dulu, apa ini namanya gitu. Jadi jangan dulu diambil sebelum udah tahu namanya. Pertama kita ident dulu dari posisi daun. Wah ini susunan daunnya ini spiral. Kelihatan. Ya. Dari bawah nih. Jadi spiral Ini di kiri, nah itu berhadapan. Ya. Kalau ini spiral, jadi kanan. Oke. Yang kedua kita tentukan daun. Daun ini termasuk daun tunggal satu. Tunggal. Oke. Ada daun yang majemuk, Ya. kayak misalkan rambutan itu banyak. Nah, setelah itu kita langsung tebak famili. Ini familinya Symplocaceae. Kenapa ini masuk ke Symplocaceae? Karena
tangkai daun ini, nah ini tangkai daun warna keungu-unguan. Warna keunguan. Ya. Kemudian kalau udah family, kita tebak marga. Wah, ini marganya kayaknya ini Simplokos. Nah, Simplokos marganya Marga itu genus ya. ya genus. Sudah marga itu bisa ke jenis. Jenisnya ini Simplokos apa gitu. Daunnya gede, besar, pinggir daunnya gerigi. Nah, gerigi. Kita tebak nih, ini costata. Ini jadi tanaman ini namanya lengkap semua Simplokos costata. Simplokos costata. Ya, kalau bahasa daerah nah itu jirak nasi bilangnya. Jirak nasi. Pohon ini tingginya sampai 7 meter. Juga kayak litophasis yang lain. Juga tinggi ini kecil, diameternya juga paling sekitar setengah meteran diameternya. Kemudian di batangnya agak ke bintik biasanya kalau udah gede. Ada bintik-bintik di sini. Warna buahnya ini keunguan. Jadi dilihat dari ini, si tangkai daunnya ini ungu. Kalau di Papua itu dibikin kayak pewarna baju. Kalau Sunda wantek, kayak wantek gitu. Ramah lingkungan ya. Ya, itunya apa? Buahnya. Si daging buahnya. Kalau buahnya keras, ada serat-serat. Bisa si dimakan daging itu ya? Nggak bisa dimakan itu. Si daging buahnya warna ungu bisa dibikin kayak pewarna wantek baju itu. Kemudian kita ambil cara pengambilannya. Biasanya sebenarnya bukan pakai golok, pakai singkup yang buat media itu. Kalau singkup itu kan tumbuh atasnya. Makanya orang lapangan biasanya udah pakai golok aja. Jadi golok itu kan ininya rinci. Pengambilannya ini akar bawahnya. Akarnya perkirakan Ya, berapa senti? akar rambutnya pasti potong. Akar rambut ini Dipotong. Dilanjutkan Pak Ketua. Ya. Kalau misalkan langsung kita ambil dicabut gitu pasti stres. Kalau gini kan si akar-akar rambutnya udah kepotong sama golok, nggak kepaksa. Ya, bentar dulu. Udah bagus. Ya. Ya, ini Pak Ketua lagi proses pengambilan. Ya. Apa namanya tadi Pak? Simplokos costata. Simplokos costata. Jirak nasi ya kalau Jirak bahasa. nasi. Jirak nasi nama lokalnya. Ya, kalau ini udah bisa dicabut nih. Bisa itu udah Ini lokal. udah nih. Ya. Ya inilah suasana. Yuk, edukasi Kita lapangan. cabut. Rambutnya Ini langsung. aja. Ya, batang ini aja. Batangnya bisa. Ya, akarnya Bantu pakai sudah tangan. terpotong. Ini Nah, ini hasil ini kan tanahnya masih turun tuh. Nah, nggak apa-apa. apa-apa. Aja. Oh. Kita hitungannya gini, kalau kita ngambil daerah Sumatera, Sumatera Kalimantan, mau berapa kilo kita kirim lewat Diki, JNE gitu pengiriman, pasti agak berat kan? Buang aja atau apa, yang penting akar ini Akarnya ada. jangan hilang. Sama akar ini, misalkan kalau rasa malah kan akar pancarnya panjang tuh, buang aja agak apa-apa. Nah juga keluar lagi. Nah sudah ini kita bungkus. Biasanya ada dua untuk membungkusnya. Yang pertama kita boleh pakai kerasah kalau tidak menemukan lumut. Kalau tidak menemukan lumut di lapangan. Yang bagus mana? Yang bagus lumut. Lumut. Ini kan ada lumut Ya, ya. ayo kita pakai Kita lumut. pakai lumut. Ya. Kita pakai lumut Kayak kita untuk mencangkok aja. membungkus akar. Kita bungkus ya. Ya. Sampai masukin plastik. Ya. jadi Cukup ini tekniknya begini? tidak pakai air. Soalnya lumut ini Lumutnya udah sudah mengandung berair. Nah, itu keuntungannya pakai lumut. Cukup ya. Lalu dimasukin ke Plastik. plastik. Ya. Masukin ke Ya nih, Pak Ji. ini. Plastiknya mana? Ya. Kemas pakai karet. Ini karet ini. Tidak ada. Bolongnya Sampai agak plastiknya bisa dilubangin. Harus dilubangin apa enggak? enggak boleh. Oh, enggak usah. Biar kelembabannya terjaga. Oh, Malah nggak boleh. oh malah enggak Terus? boleh. Sampai padat ini di sini. Ini ke bawah. Ini aja udah. Tinggal diikat. Berarti ini kebalikan yang harus Ya. ditutup ya. Tidak boleh berlubang. Harus padat ya.
Harus padat dulu. Harus padat. Mana karet lagi? Karet. 2 kali. Ini belum selesai. Ya ada lagi. Sip. Nah, kemudian kita buang atasnya. Atas ini dia menjaga kelembaban, dibuang. Kalau misalkan masuk ke kantong yang lebih besar, agak ke atas buang aja. Ya. Hanya dibuang. Daunnya juga. Sedikit biar kelembabannya terjaga. Jadi daunnya dipotong dulu. Potong aja. Ntar ini sudah ditanam di polybag, diaklimatisasi, ini gugur. Gugur semua. Daun asli, tak lagi tunas. Ya, oke. Selama minimal 6 bulan, maksimalnya 1 tahun ini normal seperti biasa kayak di sini. Akarnya juga normal lagi seperti biasa. Nah itu 1 tahun siap ditanam lagi di lapangan. Ya. Nah kemudian sudah ini masukin yang tadi identitas itu, identitasnya di sini. Identitasnya Ya. Kemudian kita tulis nama tanamannya. namanya Ya. Di sini Pak. namanya apa? Simplocos costata. Sini Simplocos. sampai sini Simplocos costata. Pakai P ya? Pakai S. Enggak Simplocos. Simplocos. P. Plocos. Gitu. Plocos. Simplocos. Ya. Costata tulisan. Kalau Costata. latihan sama ucapan beda. Costata. Ya, costata. Ya. Costata. Sip. Ya, di bawahnya di sini Spesiesnya apa? pos 6. Spesiesnya ini familinya di dalam kurung simple disingkat. Yang mana? Kalau famili kan identik Simplocaceae. Ah, Famili Simplocos. Simplo di bawah Simplocos costata di sini. Di sini. Ya, Dalam kurung. buka Ya. Simplo gitu di sini. Simplo. Sim. Simplo. Tutup. Kurung tutup. Nah, kemudian di Pos sini 6 di atas. ya, kita ngambil di mana nih? Oh, pos 6. Jadi ada 6. Pos 6. Pos 6. Pos 6. Ah. Nah, ya kan Dah. ini udah sagarehe nih. Ya, Sagarehe oke. jadi apa? Nah, ini lengkap ini semua. Ya. Kita langsung pasang di sini. Kenapa saya Ini kan mau dibawa ke Cibodas, Ya. gabung dengan yang dari gunung lain. ya yang lain? Nah, ini Ada tulisannya nggak? Ada lagi. tulisannya? Ntar di bawahnya di sini TNGC. belakangnya aja. NGC Sadar TNGC. Trisakti Sadarehe ya. Trisakti. Nah, Trisakti Sagarehe. Nah, Trisakti Sagarehe. TNGC. Ya, Trisakti Sagarehe. Tanggal lahirnya juga berarti. Trisakti Bentar. Seperti kolektor Sadarehe. itu yang ngambil tanggal pengambilan ada di POM A1 namanya POM Ya. A1. Oh. nanti ada isinya. Yang penting ini Oke. Nah ini statusnya udah lengkap, identitasnya. identitas. Kenapa ini panjang? Bisa kalau ntar ke depannya nggak diganti lagi ke lapangan, Bisa batang kan di- makin gede tuh. batangnya Jadi ikutin ini batang. udah longgar. Oh. Ini lengkap. Sip. Nah, Sip. statusnya. Ya. Ya longgar. Ntar kan ini gede. Ini gini. Ah, ya. Kalau udah gede-gede lagi kita buang pakai